Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mataulia Rahman, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai PLKH litigasi pidana kelas R. Dalam membicarakan hukum acara pidana, kita tidak bisa melepas diri dari pembicaraan tentang pengertian hukum pidana. Dikemukakan oleh Prof. Mujadno, SH. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, kapan penjatuhan pidana, dan dengan cara apa perbuatan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana yang mempunyai arti yang luas. Hal ini disebabkan karena pengertian hukum pidana tersebut mencakup baik hukum pidana dalam arti formil maupun hukum pidana material. Selanjutnya, pengertian hukum acara pidana kita bisa melihat dari segi pendapat para ahli hukum, dan ini adalah pendapat dari pakar hukum senior di Indonesia, yaitu Wirjono Prajodikoro, yang juga adalah bekas Ketua Mahkamah Agung. Beliau mengatakan bahwa hukum acara pidana itu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Dan hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Fungsi dan tujuan hukum acara pidana menurut Disman Samosir, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membimbing polisi dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan, serta membuat berita acara interogasi untuk membimbing kejaksaan dalam melakukan penahanan, yaitu surat dakwaan atau penuntutan. Tujuan hukum acara pidana dapat dirinci sebagai berikut. 1. Kebenaran material adalah kebenaran yang hakiki dan utuh dari suatu perkara pidana karena penerapan ketentuan hukum acara pidana secara benar dan jujur. Kedua, identifikasi subjek hukum berdasarkan bukti yang kredibel untuk dapat menentukan Anda melakukan kejahatan. 3. Menjelaskan tentang peninjauan kembali dan putusan pengadilan untuk dapat menentukan apakah dapat dibuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Hukum acara pidana sebenarnya sudah dapat diterapkan atau dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan perkara pidana, itu dimulai sejak dugaan terjadi tindak pidana. Dengan ini dan sebelumnya telah dilakukan tindak penyelidikan dan penyelidik. Dalam artian penyelidik dan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan penyidikan. Di sini penyelidik berwenang untuk menerima laporan, menerima keterangan, dan barang bukti, memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pemeriksaan penyidikan dilakukan setelah melalui proses penyelidikan. Penyidik yang mengetahui adanya suatu tindak pidana dengan cara apapun, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, dan atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan. Nah, apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tertentu sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat menjadi terang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Barang bukti adalah dalam KUHP tidak disebutkan dengan jelas mengenai maksud barang bukti, akan tetapi jika berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHP mengatakan mengenai apa saja yang bisa disita, seperti yang pertama, benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan pidana. 2. Tagihan tersangka atau benda yang sebagian atau seluruhnya diduga didapat dari tindak pidana. 3. Benda yang sudah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 4. Benda lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan tindak pidana yang sudah dilakukan. 5. Benda yang memang secara khusus digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam alat bukti, jika menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah menurut KUHP adalah keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jika dalam sistem pembuktian hukum pidana menggunakan style negatif, berarti alat bukti yang sah menurut undang-undang lah yang bisa digunakan sebagai pembuktian jika dikaitkan selain alat tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Proses dan tahapan persidangan perkara pidana. Berikut ini adalah alur proses dan tahapan persidangan perkara atau sengketa pidana dalam hukum. Dari alur beracara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan sebagaimana pelaksanaan proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. Pertama, surat dakwaan. Surat dakwaan ialah surat atau akta yang memuat permuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disebutkan dari hasil pemeriksaan penyidik dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan dakwaan tersebut yang menjadi dasar pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Yang kedua, nota keberatan atau eksepsi. Atas surat dakwaan penuntut umum, terdakwa diwakili oleh penasihat hukum atau pengacara atau advokatnya yang bekerja di kantor hukum memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap dakwaan tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum dan keberatan tersebut diajukan secara tertulis sebelum sidang memeriksa materi perkara. Apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut, maka tidak akan diperhatikan oleh hakim. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, keberatan ada 3. Di antaranya, yang pertama, keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Yang kedua, keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima. Yang ketiga, keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan. Yang nomor 3, tanggapan atas nota keberatan. Setelah eksepsi dibacakan oleh penasihat hukum, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menggunakan haknya dan menggapai keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum. Dalam hal ini, penuntut umum dapat mengambil salah satu di antara beberapa sikap berikut: menerima dan membenarkan keberatan penasihat hukum. 2. Tidak menggunakan hak untuk menggapai, melainkan menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan.
dan secara tegas menolak eksepsi dan akan mengajukan tanggapan secara tertulis dengan meminta waktu kepada majelis untuk menyusun tanggapannya tersebut yang akan dibacakan dalam sidang berikutnya. Secara tegas menolak dan mengajukan tanggapan beserta alasannya. Nomor 4, putusan sela. Putusan sela oleh majelis hakim. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya dan dengan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam hukum acara pidana, mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari pasal 156 KUHP. Yang kelima, pembuktian oleh penuntut umum. Untuk menentukan apakah seorang yang didakwakan tersebut adalah bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses dan tahapan persidangan perkara pidana. Nomor 6, surat tuntutan rekuisitor oleh penuntut umum. Surat tuntutan atau rekuisitor adalah surat yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di dalam persidangan. Dasar hukumnya adalah pasal 182 ayat 1 huruf C KUHP. Surat tuntutan memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan. Dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat tuntutan ialah surat tuntutan harus disusun secara sistematis, harus menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Isi dan maksud dari surat tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebutkan sumbernya. Nomor 7, nota pembelaan atau pledoi. Surat penuntutan umum selesai membayar surat tuntutan, maka selanjutnya memberi hak kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 182 KUHP. Pembelaan bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya. Dalam pasal 182 KUHP dinyatakan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa dan penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Proses dan tahapan persidangan perkara pidana. Nomor 8, tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa atau replik duplik. Istilah replik dan duplik sebenarnya adalah istilah dalam pemeriksaan perkara perdata. KUHP sendiri tidak mengenal istilah replik dan duplik, namun KUHP mengenal proses yang menyerupai replik dan duplik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 182 ayat 1 huruf B dan C
yang dikatakan sebagai proses jawaban atau pembelaan terdakwa serta jawaban atas jawaban pembelaan terdakwa. Replik adalah jawaban atas pembelaan dari terdakwa atau disebut dengan counterplay yang diajukan oleh penuntut umum, sedangkan duplik adalah jawaban kedua atau disebut dengan rejoinder yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Proses dan tahapan persidangan perkara pidana nomor 9 adalah putusan akhir oleh majelis hakim. Setelah memeriksa perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi. Jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Yang pertama, putusan bebas. Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya. Apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terdakwa terdapat di persidangan ternyata setelah mulai proses pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah, meyakinkan tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan dalam pasal 191 ayat 1 KUHP. Kedua, putusan pelepasan dari segi tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah, meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat 2 KUHP. Jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang nomor 3 adalah putusan pemidanaan. Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan menganut pasal 193 ayat 1 KUHP. Sekian penjelasan dari saya. Apabila hal-hal yang kurang dari materi dan tutur ucap saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.